Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Pada siang hari ini saya akan mengupload video teman-teman ya. Yang mana sudah 20 hari saya tidak tampil teman-teman ya, dikarenakan ada sesuatu hal. Di antaranya ya akhir-akhir ini kesehatan kurang bagus teman-teman ya, alias pinggangnya ini kena. Tapi alhamdulillah ini akhir-akhir ini juga sudah mulai membaik sehingga sudah bisa aktivitas sehari-hari seperti biasa teman-teman. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat kita, yaitu Pak D, bagaimana saya akan menanam kelapa sawit tapi bibitnya harganya 1.000 satu kecambah ya, jadi per biji itu 1.000. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, kita akan bahas video ini secara gamblang teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum melanjutkan video kali ini, saya sedikit kemarin ya, karena kita bermasyarakat pas ada gotong royong pembangunan jeding di masjid teman-teman ya. Pada kali ini sedang ngecor dak teman-teman ya, untuk jeding ya. Nanti bawahnya kamar mandi plus WC, di atasnya nanti untuk penginapan ya, dalam artian untuk tempat ada tamu-tamu yang menginap, jadi bisa tinggal di kamar di atasnya. Jadi bawah kamar mandi plus WC, di atasnya untuk kamar ya. Ini lagi acara pengecoran ya, makanya Pak D agak sedikit lambat ya ngupload video ini karena sudah 20 hari. Oke teman-teman ya, saya akan kembali ke topiknya. Teman-teman ya, jadi pada siang hari ini saya akan menjawab teman-teman ya komen daripada sahabat kita. Pak D, saya mau menanam kelapa sawit tapi saya bibitnya beli harganya satu biji ataupun satu kecambah harganya 1.000. Nah itu teman-teman ya, jadi memang ada di antara saya sebutkan dari mana yang menjual seperti itu. Jadi ya teman-teman perlu diketahui ya, jadi sebelum saya membahas lebih jauh, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk budidaya kelapa sawit itu jangkanya panjang teman-teman ya, dari mulai nol sampai tumbang ataupun di replanting. Teman-teman butuh waktu antara 25 tahun sampai 30 tahun tergantung kondisi tanaman tersebut teman-teman ya. Ada kalanya yang 30 tahun baru ditumbang, ada juga yang 25 tahun sudah ditumbang. Nah itu tergantung kondisi fisiknya kebun tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau mau budidaya kelapa sawit ya, jangan coba-coba teman-teman ya, jangan asal-asalan ataupun jangan sembarangan. Jadi varietas itu mutlak adalah harus yang unggul, dan pembelian
bibit itu dari Balai Penelitian Kelapa Sawit ya, ataupun PPKS ya, yang resmi teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman asal beli ya, karena faktor varietas itu ataupun bibit itu sangat menentukan. Jadi kalau standarnya yang keluaran dari PPKS itu per kecambah ataupun per biji itu antara 10.000 sampai 15.000, itu tergantung jenis ataupun varietasnya kelapa sawit ya. Jadi macam-macam, karena banyak sekali varietasnya ya. Yang penting unggul teman-teman ya, karena perbedaan varietas satu dengan yang lain itu ya tidak terlalu jauh berbeda teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya, apabila mau budidaya kelapa sawit, di samping beberapa aspek, tapi yang paling penting adalah varietasnya ataupun bibitnya teman-teman ya. Tapi saya tidak akan membahas yang aspek-aspek lainnya ya, karena sudah sering saya upload ya, untuk masalah aspek budidaya kelapa sawit terdiri dari banyak aspek ya. Pada kali ini saya akan membahas masalah varietasnya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, contoh varietas unggul. Jadi kalau secara umum ataupun secara kasat mata itu untuk mulai dari kentosan sampai umur 1 tahun itu memang belum nampak yang unggul dengan yang abal-abal. Itu sekilas sama ya, soalnya akan sulit teman-teman ya kalau dilihat dari jenis ataupun fisiknya, kalau sawit itu belum buah ya teman-teman ya. Itu jadi yang membedakan antara sawit unggul dengan sawit abal-abal itu nanti terlihatnya itu sudah 10 tahun ke atas teman-teman ya, karena varietas unggul itu akan jauh lebih banyak produksinya, karena rata-rata menurut penelitian dari beberapa sumber teman-teman ya, kalau varietas unggul itu produksinya kalau sudah berumur di atas 10 tahun itu antara 30 sampai 40 ton per hektar per tahun teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman bibitnya sembarangan, nanti akan kelihatan teman-teman ya kalau sudah umur 10 tahun ke atas. Nah, kalau masih umur 3 tahun sampai 5 tahun tuh sekilas tidak terlalu nampak teman-teman. Nah ini sawit baru berumur 3,5 tahun teman-teman ya. Ini karena di sini ini rawan kebakaran teman-teman ya. Ini sawit ini kebakaran pada usia 1,5 tahun terbakar. Jadi ini usia dari kebakaran sampai sekarang baru 2 tahun. Ini buahnya seperti ini teman-teman ya. Ini sawit unggul, nah, seperti ini. Nah, ini nanti buah seperti ini itu kalau sawit unggul itu akan terus teman-teman ya, akan sampai tumbang ini tetap tidak akan berubah. Jadi kalau ini kan masalah kecil-kecil, jadi setiap pelepas itu kan ada buahnya. Tapi nanti kalau sudah usia di atas 10 tahun tidak tiap pelepah ada buahnya teman-teman ya. Tidak akan serame seperti ini, karena semakin usianya semakin tinggi, semakin lama kan buahnya semakin besar. Nanti kan musim baru mulai buah ini kan sawitnya itu memang banyak tapi kan kecil-kecil. Nanti kalau sudah umur 10 tahun bijinya akan bertambah. Jadi nanti tidak tiap pelepah itu ada buahnya kalau sudah umur di atas 10 tahun, tapi tetap akan produksinya akan
tercapai, asal perawatannya benar-benar, itu antara 30 sampai 40 ton per hektar per tahun itu teman-teman ya. Kalau varietasnya unggul seperti ini buahnya. Keliling buahnya dan padat ini. Padahal ini pupuknya Ponska teman-teman ya, bukan pupuk yang bagus ya. Jadi kalau di sini yang orang menggunakan pupuk yang bagus itu yang NPK yang kandungannya 13, 6, 27, 4 plus 0,65B itu yang sering digunakan orang-orang. Jadi masalah produknya dari mana itu tergantung yang beredar di tempat teman-teman semua ya. Itu jadi menyenangkan teman-teman, apalagi ini kalau dipupuk dengan kandungan 13, 6, 27, 4 plus 0,65B akan berbeda teman-teman dengan ini, dengan sekarang ini dipupuk. Karena saya yang merawat ini teman-teman ya, kebun ini memang bukan saya pemiliknya, jadi saya diserai oleh yang punya ini untuk mengelola. Jadi saya mengelola ini dari usia 1,5 tahun habis kebakaran itu sampai sekarang. Ya teman-teman ya, sebenarnya belum ada 2 tahun saya teman-teman ya, baru injak tahun kedua. Saya sekitar ya 1,5 tahun lah mengelola kebun ini teman-teman ya, belum ada 2 tahun. Jadi itu teman-teman ya, jadi bisa diambil hikmahnya ini teman-teman ya, ataupun bisa menjawab pertanyaan dari komen salah satu sahabat kita teman-teman ya, dan juga diutamakan pada petani pemula yang baru mau menanam kelapa sawit ya. Jadi di samping beberapa aspek baik tanah maupun yang lain-lain ya teman, banyak aspeknya teman-teman untuk mendukung agar kelapa sawit itu berbuah banyak dan produksinya maksimal itu. Jadi oke teman-teman, demikian, semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat siang, selamat berpisah, berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.